Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ahzabi madaniyatun wa ayatuha salasun wa sab'una. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ahzab itu adalah termasuk surah madaniyah. Sementara jumlah ayatnya ada 73 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini bukan termasuk ayat daripada surah Al-Ahzab. Jadi kita hanya disunnahkan saja. Ketika kita mau membaca Al-Quran, disunnahkan juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, setiap kali dia membuka surah maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali Bismillah itu di dalam surah An-Naml. Kalau di dalam surah An-Naml, Bismillah itu memang bagian ayat daripada surah An-Naml. Nah, sementara di dalam surah Al-Fatihah itu ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi mazhab Imam Syafi'i itu punya pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat daripada surah Al-Fatihah. Sehingga kita sebagai mazhab Imam Syafi'i kalau baca Fatihah pasti surah Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena itu merupakan bagian ayat daripada Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ayatnya terdiri dari 7. Kemudian ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sementara ada pendapat yang lain yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Tapi kalau di dalam surah Al-Ahzab ini Bismillah sepakat memang bukan bagian daripada ayat daripada surah Al-Ahzab. Hanya disunnahkan saja untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya di sini ditulis Bismillahirrahmanirrahim, sunnah. Kemudian ayat yang pertama bunyinya apa? Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafikin innallaha kana aliman hakima. Jadi ayat yang pertama Allah jelaskan ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Yang dimaksud Nabi Muhammad. Kenapa Allah nggak sebut ya Muhammad? Ini sebagai takziman wa takriman, sebagai salah satu bentuk memuliakan, takzim, mengagungkan. Jadi Muhammad itu sosok makhluk Allah yang sangat istimewa. Sampai-sampai Allah tidak pernah nyebut kata-kata Muhammad. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain Allah manggilnya langsung namanya. Ya Musa, ya Yahya, ya Isa, ya Daud, ya Adam, langsung dipanggil namanya. Tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tidak pernah menyebut langsung ya Muhammadu, enggak pernah. Coba lihat di Al-Qur'an, enggak pernah ayat-ayat yang Allah sampaikan langsung nama Muhammad, ya Muhammad, enggak. Tapi kalau Nabi dipanggil dengan kata-kata yang mulia, jabatannya yang dipanggil, ya ayyuhan nabi, tuh, ya ayyuhar rasul. Jadi nggak pernah ya Muhammad, nggak pernah. Seandainya ada kata-kata Muhammad, itu pun bukan panggilan dan langsung disertakan dengan jabatannya. Misalnya wa ma Muhammadun illa rasul. Tuh. Jadi kata-kata wa ma Muhammadun langsung diikutin dengan rasul. Dan itu bukan panggilan. Ya, tapi itu kalimat berita. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terus ada lagi apa? Ada kata-kata Muhammad, yaitu Muhammadur Rasulullah.
Ada kata-kata Muhammad ada, tapi nggak manggil kalimat berita, tapi langsung diikuti dengan yaitu jabatannya Muhammadun Rasulullah. Tapi kalau manggil nggak pernah Allah dengan namanya ya Muhammadu, nggak pernah. Ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu. Ya, tidak seperti ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Daud, ya Adam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Abdulul Khalqi alal itlaq. Itu alasannya begitu. Karena Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang paling istimewa, yang paling mulia secara umum. Sehingga Allah pun menghitabnya dengan informasi-informasi yang bagus, yang takzim, yang ijlal. Itu begitu Bapak Saudara. Makanya ada dalam syariat agama, kalau kita lagi sholat dipanggil sama Nabi, kita nyaut wajib dan tidak membatalkan sholat. Misalnya kita lagi sholat nih, Allahu Akbar, kemudian dipanggil sama Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad manggil kita, ya fulan, wajib kita jawab labbaik ya Rasulullah, wajib kita jawab. Dan itu tidak membatalkan sholat. Istimewa kan? Istimewa. Jadi kalau seandainya kita lagi sholat dipanggil sama Nabi Muhammad, wajib kita jawab, dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, itu begitu. Tapi kalau dipanggil sama nabi-nabi yang lain, wajib kita jawab, dan itu membatalkan sholat. Misalnya Nabi Isa manggil, kita lagi sholat, ya fulan, misalnya Nabi Isa manggil begitu, kita wajib jawab labbaik ya Nabi Allah Isa. Tapi itu membatalkan sholat, ya batal sholatnya, tapi wajib kita penuhi. Nah seperti itu. Nah kalau kita lagi sholat wajib, yang manggil malaikat, wajib kita penuhi, tapi itu pun membatalkan sholat. Hanya satu, dipanggil sama Nabi Muhammad, kita jawab, dan itu tidak membatalkan sholat. Ya, jadi begitu istimewa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita lagi sholat wajib dipanggil sama orang tua kita? Kan orang tua termasuk sosok manusia yang istimewa, ayah dan ibu kita. Misalnya kita lagi sholat dipanggil sama ayah dan ibu kita. Nah itu tidak boleh kita menyaut kalau dalam sholat wajib, ya, nggak boleh. Tapi kalau dalam sholat sunnah boleh kita batalkan, kita nyaut, ya labbaik ya abi, labbaik ya ummi. Kalau dalam sholat sunnah, tapi membatalkan sholat, ya begitu. Jadi kalau dalam sholat sunnah kita dipanggil-panggil nih sama ibu atau sama ayah, ya, nah kita nyaut aja dah, labbaik ya abi atau labbaik ya ummi, tapi batal sholatnya. Tapi itu tidak haram kita batalkan sholat kita. Itu kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib dipanggil sama ayah kita, sama ibu kita, lanjutkan sholatnya. Jadi jangan kita nyaut. Kalau kita nyaut membatalkan, dan itu tidak diizinkan. Nah seperti itu. Jadi kembali ke persoalan kita, itu Rasulullah ada sosok manusia yang begitu istimewa. Sampai-sampai kalau umatnya lagi sholat dipanggil sama Rasulullah, wajib nyaut dan tidak membatalkan sholat. Makanya Allah nggak pernah manggil ya Muhammad saja. Pasti dipanggil dengan jabatannya ya ayyuhan nabi, seperti dalam surah Al-Ahzab ini ayat yang pertama. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Yang dimaksud siapa? Ya Muhammad, bukan nabi-nabi yang lain. Jadi ketika dibilang ya ayyuhan nabi, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tetapi yang dimaksud itu jelas adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqillaha. Jadi wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dum ala taqwahu, terus istiqomah, lazim, mudawamah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ini Nabi Muhammad yang dipanggil, tapi termasuk kita umatnya. Sebab wa ummatuhu tabaun. Jadi umatnya ngikut. Jadi yang diperintahkan Nabi Muhammad, bagaimana umatnya? Wa ummatuhu tabaun lah. Sementara umatnya tinggal ngikut aja. Berarti kita juga disuruh bertakwa kepada Allah secara istiqomah, mudawamah, terus konsekuen. Jangan takwa tergantung situasi kondisi, nggak boleh. Tapi takwa itu kapan saja, terus istiqomah. Kita lagi bahagia suruh takwa, lagi susah suruh takwa, lagi sedih suruh takwa, lagi gembira suruh takwa, lagi kaya disuruh takwa, lagi enggak punya kekayaan, kita jatuh miskin disuruh takwa juga. Itu yang dimaksud ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Mukhatab kepada Nabi Muhammad, sementara umatnya bagaimana? Umatnya ikut kepada Nabi Muhammad. Ya, itu yang dimaksud wa ummatu tabaun. Ya, jadi umatnya tinggal ngikut saja. Wala tuti'il kafirina wal munafikin, dan janganlah kamu taat kepada orang-orang kafir dan juga kepada orang-orang munafik, fima yukhalifu syariataka, yang bisa menyalahi syariat kamu wahai Muhammad. Ya, jadi kita di satu sisi diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah secara istiqomah, mudawamah, tanpa mengenal waktu dan mengenal kondisi. Di satu sisi lagi Allah melarang kita jangan sekali-kali taat kepada orang-orang kafir dan jangan taat dan patuh kepada orang-orang munafik. Karena memang di dunia ini manusia cuma ada tiga. Ada orang Islam, mukmin namanya, ada orang kafir yang ingkar, nah ada yang ketiga nih yang abu-abu. Ya, namanya munafik. Ya, orang munafik itu susah. Ya, karena secara zahir ikut kepada Islam, tapi secara batin dia tidak mau ikut pada Islam. Itu namanya orang munafik. Ya, jadi orang munafik paling susah dihukumkannya. Kenapa? Karena zahir sama batinnya berbeda. Jadi susah. Kalau yang namanya orang munafik susah, sampai-sampai Nabi Muhammad saja ya itu nggak bisa mengenalkan mana yang namanya munafik, mana yang namanya orang kafir. Tuh, karena susah. Kalau orang kafir jelas-jelas ya dia itu ingkar, tapi orang munafik kelihatannya dia beriman, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman. Nah, makanya Allah bilang wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan sekali-kali kamu taat kepada orang kafir dan juga taat kepada orang-orang munafik, karena dia selalu mengingkari syariat kamu, tidak mau mengikuti syariat kamu. Innallaha kana alima, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu alima, maha mengetahui, bima yakunu, dengan apa yang akan terjadi, qabla kauni, sebelum terjadinya. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah udah tahu tentang sesuatu tersebut. Tuh hebatnya Allah tuh begitu ya. Jadi sebelum Allah menciptakan terhadap sesuatu, Allah sudah tahu terkait tentang sesuatu tersebut yang akan diciptakannya. Tuh, manusia mau diciptakan, Allah sudah tahu bagaimana nanti masalah manusia. Tuh begitu. Allah mau menciptakan segala sesuatu, sebelum diciptakan Allah sudah tahu bakalan yang terjadi tentang sesuatu tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan innallaha kana alima. Jadi Allah itu maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang akan terjadi sebelum diciptakannya itu sesuatu. Hakimah, Allah maha bijaksana, bima yukhlifuhu, apa yang Allah akan ciptakannya. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbika, dan ikutilah apa yang sudah diwahyukan buat kamu min rabbika, dari Tuhan kamu. Apa yang dimaksud? Ya, sesuatu yang diwahyukan buat kamu dari Tuhan kamu
ail Qur'ani, maksudnya adalah kitab suci Al-Qur'an. Ikutin tuh Al-Qur'an. Sebab Al-Quran adalah wahyu yang sudah diberikan kepada kamu. Ya, Nabi Muhammad tuh dikasih wahyu. Nah, bentuknya apa? Kitab suci Al-Quran. Makanya kalau kita pengen selamat, ya hidup kita bahagia dunia akhirat, ikutin tuh Al-Quran. Jadi wattabi ma yuha ilaika mir rabbika. Jadi ikutin apa yang sudah diwahyukan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, mir rabbika, dari Tuhan kamu, ayil Qur'ani, yaitu bentuknya adalah kitab Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu kitab yang sangat istimewa Bapak Saudara. Ya, Allah menciptakan dan menurunkan kitab-kitab yang ada itu kan jumlahnya ada 4. Dari 4 itu yang paling sempurna ada kitab Al-Qur'an. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Nah, yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Dan dengan diciptakan dan Allah turunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu sebagai penghapus daripada kitab-kitab yang lainnya. Disempurnakan udah, sehingga kitab-kitab yang lainnya itu tidak berlaku lagi. Injil udah nggak berlaku lagi. Taurat sudah tidak berlaku lagi, Zabur tidak berlaku lagi setelah Allah turunkan kitab Al-Quran. Makanya dibilang hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah itu, jadi Quran itu fungsinya sebagai petunjuk bagi kita manusia. Makanya Allah bilang wattabi ma yuha ilaika mir rabbika ayil Qur'ani. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kana bima ta'maluna khabira. Jadi Allah itu benar-benar mengetahui dengan sedetil-detilnya apa yang kamu kerjakan. Jadi khabira itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, mengetahui dengan sedetil-detilnya, mengetahui dengan sekecil-kecilnya. Apapun yang terjadi di dunia ini, walaupun itu sekecil-kecilnya, selembut-lembutnya, Allah tahu. Nah itu yang dimaksud khabira. Jadi nggak ada yang bisa disembunyikan. Jadi kita nggak bisa menyembunyikan segala perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Khabir. Allah itu Maha mengetahui dengan sedetil-detilnya. Nah ini yang dikatakan innallaha kana bima ta'maluna khabira. Makanya kita nggak bisa membohongi diri kita. Ya, kita walaupun sendiri tetap Allah tahu. Ya, jadi jangan kita bilang kita hanya sendiri, tapi di situ ada pihak yang kedua, Allah yang Maha mengetahui. Ketika kita berdua, kita nggak bisa bilang kita hanya berdua, yang lain nggak ada yang tahu. Tapi ingatlah, ada pihak yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita sebagai orang beriman harus selalu benar. Ya, kenapa? Sebab di mana saja kita selalu dipantau sama Allah. Terus dipantau Bapak Saudara. Walaupun dalam tempat yang sembunyi kita, nggak ada orang lain di situ, tetap Allah tahu. Allah tahu. Nah seperti itu. Nah ini yang sering kita baca ayatnya, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sama seperti kita sholat. Sholat kalau kita kentut kan batal. Walaupun orang kagak tahu, kita nggak bisa bohongin diri kita. Kita keluar dari barisan sholat kita ambil air wudhu lagi. Kenapa? Saya udah batal. Walaupun orang lain tidak ada yang tahu. Sama kita puasa. Ketika kita berpuasa, kita diajarkan kejujuran. Walaupun kagak ada orang, kita nggak berani minum. Ya, kita nggak berani. Walaupun nggak ada orang, karena kita yakin Allah khabir, Allah Maha mengetahui. Nah jadi sholat mengajarkan kepada kita kejujuran, puasa mengajarkan kita kepada kejujuran. Nah makanya Allah udah bilang innallaha kana bima ta'maluna khabira. Karena Allah itu Maha mengetahui sedetil-detilnya dengan apa yang kamu kerjakan. Tuh begitu. Kita walaupun sholat di depan nih, ya Allah itu jamaah banyak banget, waktunya kentut, ya kita batalin.
Lah kalau sholat di Masjidil Haram, coba Bapak Saudara, orang begitu banyaknya, jamaah segitu banyaknya. Kalau kita ya kentut batal, kan keluar itu. Kita harus ambil air wudhu, toiletnya jauh. Ya keluar dulu, Masya Allah. Tapi kita nggak ada yang berani. Kita bohongin diri kita, bulan batal anggap aja. Iya. Tetap kita nggak berani. Gitu. Kalau udah batal kita bilang batal. Ya, walaupun kita korbankan tuh waktu keluar cari toilet. Yang namanya toilet di Masjidil Haram, Masya Allah jauh bener Bapak Saudara. Tapi tetap kita nggak pernah membohongi diri kita, karena Allah kita yakin ya bima ta'maluna khabira. Tuh seperti itu. Nah, makanya dengan ya ayat ini ya kita bisa ambil kesimpulan. Yuk kita disuruh belajar jujur. Ya, belajar jujur sebab ada pengawasan yang melekat. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Wa fi qiraatin bil fauqaniyah, di dalam qiraat yang lain itu bil fauqaniyah, titiknya di bawah. Jadi bukan innallaha kana bima ta'maluna khabira, tapi innallaha kana bima ya'maluna khabira. Boleh qiraat sab'ah juga ini Mas. Ya, jadi boleh kita baca innallaha kana bima ta'maluna khabira. Boleh juga innallaha kana bima ya'maluna khabira. Jadi boleh bitahtiyah, boleh juga bil fauqaniyah. Titiknya di atas ta'malun, titiknya di bawah ya'malun. Nah itu boleh dibacanya. Wa tawakkal 'alallah, kemudian perintah yang selanjutnya dari Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Pasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala fi amrika, dalam urusan kamu. Nah, jadi ini ajaran buat kita juga, bukan hanya buat Nabi Muhammad, tapi buat kita sebagai umatnya. Di samping kita disuruh bertakwa, ya, kemudian kita disuruh mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran, dan juga kita disuruh bertawakal kepada Allah. Pasrahkan ya segala urusan-urusan kita semuanya kepada Allah. Tuh, wa tawakkal 'ala Allah. Tuh, jadi bertawakal, pasrahkanlah semua urusan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal begitu. Makanya kita sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi i'tamid alaihi wa fawwid umuraka. Jadi sandarkan dan pasrahkan segala urusan-urusan kamu ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang-kadang kan ya, menyerahkan urusan kita kalau lagi nggak punya duit, seringnya. Kalau lagi banyak duit kadang-kadang lupa sama Allah. Gimana urusan? Beres, nggak beres aja. Karena duit banyak. Nah begitu. Tapi kalau lagi nggak punya duit baru ingat sama Allah. Duh, bagaimana nih? Urusan besok banyak banget lagi. Nah, baru kita ya ingat sama Allah. Tapi ketika duit ada, ketika gimana urusan ente? Beres udah semuanya. Tuh. Jadi kita kadang-kadang kalau lagi banyak duit lupa tuh. Padahal ya kita disuruh tawakal kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ya walaupun kita lagi banyak uang, ya walaupun kita dalam kondisi sehat, tapi tetap ya pasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lupa kepada Allah. Nah ini yang dimaksud wa tawakkal 'ala Allah. Nah seperti itu. Kemudian Allah tutup nih ayat dengan kata-kata wa kafa billahi wakila. Cukup ya Allah sebagai pelindung. Tuh, cukuplah Allah sebagai penjaga dan pelindung kita semuanya ya. Hafizon laka, sebagai pelindung kamu wahai Nabi Muhammad. Wa ummatuhu tabaun lahu. Nah sementara umat Nabi Muhammad bagaimana? Tinggal ngikut. Kalau Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertakwa, Nabi Muhammad diperintahkan untuk selalu ya menjalankan segala syariat-syariat sesuai dengan Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertawakal.
maka kita juga sebagai umatnya tinggal ngikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud wa ummatuhu tabaun lahu fi zalika kullihi. Ya, jadi umatnya tinggal mengikut kepada Nabi Muhammad terkait tentang itu semuanya. Kita disuruh terus bertakwa kepada Allah. Kita disuruh terus membaca Al-Quran, mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan yang terakhir, kita sebagai manusia disuruh bertawakal, pasrahkan segala urusan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sampai di sini, mengingat nanti ada acara yang lain. Kita mau tahlil, yaitu di rumah ya Kakanda Bapak Saifullah bin Haji Asnawi Tahir, dan ini adalah malam-malam yang ketiga. Nah, mudah-mudahan nanti setelah kita sholat isya kita langsung menuju rumah kediaman almarhum. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya, manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih kepada kita tafsir dari, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat bagi kita. Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi, yang mana informasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Sarwani kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menginformasikan dana terobos hukum yang masuk dari tanggal 23 sampai tanggal 6 Oktober berjumlah keseluruhan Rp2.612.000, ditambah saldo yang ada 84 juta